Kampung Dungus, satu kampung di pinggiran hutan di kaki Gunung Sangkar, kampung yang tersembunyi jauh dari kota, bahkan jauh dari kampung-kampung lainnya. Keadaan alam yang masih asri. Walaupun kampung ini bisa dibilang kampung kecil, tapi penduduknya lumayan ramai. Dan di bawah kampung Dungus terhampar pesawahan yang luas, dibelah oleh sungai yang meliuk-liuk dengan airnya yang masih sangat jernih. Air sungai tersebut mengaliri perairan pesawahan warga. Begitulah kehidupan orang kampung Dungus yang betah di kampung tersebut karena tinggal di satu kampung yang subur makmur. Di kampung tersebut ada satu perjaka yang bernama Jalil. Dia sudah berumur lebih dari 30 tahun. Dia sedang mencari jodoh, namun dia sangat sulit mendapatkan pasangan hidup. Dikarenakan beliau berpenampilan kurang elok, Jalil juga memiliki sifat yang buruk. Banyak orang yang tidak suka kepadanya. Karena dia sangat jahil dan nakal, maka tidak heran kalau banyak orang yang tidak suka bahkan enggan bertemu dengannya. Bukan karena penampilannya saja, namun juga karena buruk kelakuannya. Tapi walaupun begitu banyak orang yang membencinya, tekad Jalil untuk mendapatkan pasangan hidup begitu kuat dan dia pun mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Pada suatu hari, Jalil berjalan dengan santainya menyusuri jalan setapak di kampung Dungus. Diiringi angin kecil sepoi-sepoi hingga tibalah dia di suatu rumah di pinggir kampung yang agak jauh dari pemukiman warga lainnya. Rumah kayu sederhana ciri khas rumah kampung Sunda. Jalil memanggil-manggil sahabatnya Masnan, yaitu sahabat Jalil dari kecil, hanya Masnan yang mau berteman dengan Jalil dari kecil. Itu pun karena sifat mereka hampir mirip, sama-sama nakal dan jahil. Man, Masnan. Tidak ada yang menjawab panggilan Jalil, tapi tidak lama kemudian, dari dalam rumah, keluar seorang perempuan parubaya, sembari memegang sapu lidi, sambil melihat Jalil, lalu ia berkata, "Mau kemana kamu, Jalil?" Si Masnan kemana nih? Jalil malah balik bertanya sambil memegang pinggangnya. "Ngomongnya sih, mau ke sawah tadi. Sama aja susul kalau ada perlu." Sambil beranjak dari hadapan Jalil, Bi Icih tidak terlalu menanggapi Jalil, karena Bi Icih pun tidak terlalu suka kepada Jalil. Jalil pun pergi meninggalkan rumah Masnan tanpa pamit terlebih dahulu. Sambil garuk-garuk kepala dia bergumam dalam hati. Kemana sih orang? Jalil terus menggerutu dalam hati sambil terus berjalan menuju pesawahan maksud untuk mencari Masnan. Dan tidak lama Jalil pun sudah sampai di pesawahan, dia melihat ke sekeliling mencari si Masnan. Man, Masnan, Masnan. Kemudian terlihat ada seseorang berdiri di balik rumpunnya padi. Tidak lain orang itu adalah Masnan, sahabat si Jalil. Kang Jalil. Mau kemana Kang udah kayak gitu? Kesini kamu Masnan. Dicariin dari tadi sama Akang. Mau kemana sekarang Kang? Mau ke Nyi Ijah lagi? Ah sudah. Pokoknya sekarang Akang gak akan deketin si Ijah lagi. Masa Akang disebut si Cakung? Keterlaluan itu Mojang. Awas aja nanti pembalasan dari Akang. Wah, jangan diambil hati kayak gitu dong Kang. Perempuan tuh biasanya kayak gitu Kang. Mungkin dia lagi nguji Akang aja. Saya yakin hati kecilnya sih sebenarnya suka sama Akang. Cuma dia gengsi aja Kang. Soalnya beda dari cara Nyi Ijah menatap Akang. Kang Jalil kan gagah sama tampan Kang. Ah sudahlah. Kamu tahu nggak anaknya Bandar Kebo yang di dusun sebelah itu? Oh, Neng Eha yang Bahayano itu Kang. Yang kalau dia lagi jalan melohai kayak macan. Iya bener Nan yang itu. Yang matanya bulat lucu Kang. Iya ya. Yang perutnya buncit Kang. Nah iya bener yang itu Nan. Hah? Yang bener kamu Nan. Masa Neng Eha perutnya buncit? Lah beneran Kang buncit. Ekornya aja panjang Kang, hampir nyampe ke tanah. Kemarin-kemarin aja ada yang nawar sama Bandar, orang kampung Ciwaluh. Tapi sayang katanya. Jadi sama si abangnya nggak dijual. Sialan kamu Nan. Itu mah Kebo bukan Neng Eha. Awas kamu Nan. Nggak dikasih jatah rokok nanti sama Kang. Sudahlah Kang.
Santai, jangan terlalu serius, biar nggak cepet tua. Sudahlah, jangan banyak bercanda Nan. Ini akan lagi pusing nih. Kenapa Kang? Ditanyain mulu sama si Mak, kapan mau nikah katanya. Aduh, Oh, pengen cepet-cepet ngawinin Akang. Bagus dong Kang. Kan emang iya, Akang juga umur Akang udah matang. Udah cukup buat cari pasangan hidup. Lagian Akang kan udah mapan. Terus sekarang gimana dong Kang? Saya kan lagi nyari belut ini. Gak punya temen nasi buat makan Kang. Lagian ini badan udah penuh sama lumpur kayak gini. Masa mau ke Mojang kotor kayak begini? udahlah. Sekarang gini aja Nan. Kamu pulang dulu sana. Mandi dulu. Terus dandan. Tapi jangan terlalu cakep. Jangan terlalu rapi dandannya. Ntar malah kepincut sama kamu si ehanya. Dan nanti kalau udah beres mandi akan tunggu di perempatan jalan sana ya. Soal nanti temen naksi gampang. Akang tanggung jawab. Kalau perlu kamu nanti mancing aja di kolam Akang. Udah akan ada yang merahim Man. Kolam yang mana Kang? Kolam itu Nan yang ada di belakang rumah Akang. Kolam yang panjang tuh. Panjangnya hampir sedesa tuh makan kolam Akang. Yah si Akang, itu mah sungai ya tuh Kang. Singkat cerita, Masnan pun pulang untuk bersiap dan Jalil menunggu di perempatan desa yang sudah dijanjikan tadi. Kala itu, sang surya perlahan mulai tenggelam. Burung-burung sudah kembali ke sarangnya, menandakan hari sudah sore dan hari akan mulai gelap. Tidak lama setelah itu, Masnan pun sudah bertemu kembali dengan Jalil di perempatan. Mereka berdua berjalan dengan santainya, dengan maksud pergi ke rumah saudagar Bandar Kerbau yang diceritakan Jalil tadi. Bandar tersebut memang memiliki anak gadis yang sudah beranjak remaja cukup umur. Dan memang gadis tersebut belum ada satu orang pemuda pun yang mendekati. Beberapa waktu kemudian sampailah mereka di depan rumah kembang desa yang mereka tuju, yaitu rumah Neng Eha. Jalil melihat ke sekitar dan terlihat ada batu besar di bawah pohon rindang yang ada di pinggir jalan. Dia pun duduk di atas batu tersebut dan memanggil Masnan. Nan, Ya Kang. coba kamu lihat sekitar rumahnya. Ada orang nggak? Sebentar Kang, masih capek nih. Keringat juga belum kering ini. Kalau udah jelas ada Neng Eha, baru kasih tahu Akang. Cepet sana. Ya sudah, Akang tunggu aja di sini. Pergilah Masnan ke pinggir rumah yang dituju. Dia mengendap-ngendap seperti mau maling saja, lalu terlihat jendela rumah tersebut sudah ditutup. Ketika Masnan mengintip ke dalam rumah, terlihat di dalam rumah sudah menyalakan lampu petromak. Dari pinggir rumah, Masnan lanjut mengendap ke belakang rumah. Terlihat di situ ada seorang anak berumur 10 tahunan. Masnan tersenyum kepada anak tersebut sambil melambaikan tangannya, lalu memanggil anak tersebut. Ya, ada apa, Mang? Shh, jangan kenceng-kenceng malu. Jang, si teteh Ehanya ada nggak? Oh, mau ke TEH. Ada di dalam, Mang, lagi sholat. Sholat? Sholat apa Jang? Lah, si Emang, sholat maghrib dong. Oh iya, lupa Jang. Lah, Ujang kenapa nggak sholat? Bukan enggak, Mang, tapi belum. Mau masukin dulu ayam, tapi susah ini. Ayamnya liar banget. Abang yang sholat. Anak itu pergi meninggalkan Masnan tapi dihadang dulu oleh Masnan. Sebentar Jang, sebentar. Nanti di dalam bilang ke TEH mau ada tamu gitu ya. Nanti Akang mau ketuk pintu rumah. Neng Ehanya udah siap ya, bilangin. Iyalah, iya. Kalau emak sama abah lagi ada di rumah nggak? Abah sama emak juga lagi pada ada di rumah. Lagi ngasah golok, Mang. Ngasah golok? Ngapain jam segini ngasah golok? Yalah, bapak kan bandar kebo. Besok lusa kan bakalan berangkat ke kota bawa kebo. Jadi buat jaga-jaga biasanya bawa golok. Oh, hahaha. Kirain buat nebas tamu Jang. Ah, si Mang. Masnan terdiam sesaat, diiringi suara serangga malam.
Yang saat itu hari sudah mulai gelap, nyamuk-nyamuk mulai mengelilingi Masnan, tapi dia tetap berdiri sambil tersenyum sendiri karena ternyata orang yang dituju sedang ada di rumah. Lalu Masnan berjalan menuju Jalil. Gimana Nan? Sip Kang lah pokoknya. Sip-sip gimana yang jelas kamu Nan? Neng Eha pokoknya ada di rumah. Barusan lagi sholat dulu. Pokoknya Akang siap-siap aja. Bagus Nan, bagus. Kepake kerjamu memang. Ngomong-ngomong, kemana bapaknya? Lagi ada di rumah nggak? Ada Kang, lagi ngasah golok katanya. Masa golok? Kan Bapak Neng Eha bandar kebo. Besok lusa juga kan bakal berangkat ke kota bawa kebo. Jadi buat jaga-jaga biasanya bawa golok. Kirain teh. Ayo Kang pokoknya sip. Pasti ketemu sama si Neng Eha. Jangan undang Neneng. Bilang teteh gitu. Oh iya lupa. Teh Eha. Hehe. Berjalanlah mereka ke rumah Neng Eha sambil mengendap-ngendap karena penuh rasa takut dan grogi. Sampurasun. Gampes. Siapa? Saya dari Lembur Dungus Tengah. Oh, ada tamu. Ayo sini masuk. Mereka masuk ke dalam rumah, mengikuti pribumi dengan malu-malu. Lalu mereka berdua duduk di kursi tamu, diterangi lampu lentera zaman dulu. Sementara Ibu Neng Eha berjalan ke dapur sambil curi pandang penasaran dengan tamu yang datang. Di ruang tamu mereka terdiam. Tidak terdengar satu patah kata pun. Jantung Jalil berdegup kencang merasakan grogi yang luar biasa. Dan juga rasa tidak sabar ingin segera jumpa dengan Neng Eha dalam hati Jalil berkata, Aduh, kok Neng Ehanya nggak keluar-keluar sih? tidak terdengar sama sekali suara Neng Eha di rumah itu. Malah yang terdengar adalah deheman batuk Abah Neng Eha di balik pintu sambil terdengar suara golok yang sedang diasah buat Jalil semakin gugup saja. Men, kok si Eha nggak keluar-keluar ya? Shh, sabar Kang. Mungkin Neng Ehanya lagi dandan dulu. Apa iya Nan? Lalu sekitar 10 menit kemudian terdengar decitan pintu terbuka dan suara langkah kaki sangat pelan. Tidak lama kemudian muncullah bapaknya Neng Eha menghampiri mereka berdua dengan perawakan yang sembada menggunakan baju kampret hitam. Bah Janta, bapaknya Neng Eha itu tiba-tiba duduk di samping Masnan yang seketika membuat Masnan kaget dan gemetar. Begitupun dengan Jalil yang hanya menundukkan kepalanya tidak berani memandang Bah Janta. Karena sebelumnya mereka berdua sempat mendengar kabar kalau Bah Janta terkenal galak. Begitulah karakter Bah Janta bapak Neng Eha yang membuat Jalil dan Masnan gugup. Lalu tiba-tiba beliau bertanya, Ada apa, Jan? Iya, maaf sebelumnya Abah. Ini sama Kang Jalil. Duk! Jalil menyikup pinggang Masnan. Tidak setuju dengan perkataan Masnan yang gelagapan seperti itu. Bah Janta melihat kejadian itu tapi beliau pura-pura tidak melihat. Sambil menyalakan padudannya sambil matanya melirik mereka berdua. Ada apa, Jan? Kenapa gugup begitu? Yang benar ngomongnya. Abah juga gini-gini manusia, Jan. Bukan buto ijo yang bakalan melkam kalian. Iya, Bah. Sebenarnya ada apa? Apa maksud dan tujuan kalian? Ini sebenarnya maksud dan tujuan saya ke sini mau nganter Kang Jalil. Yang maksudnya itu mau nganter Kang Jalil. Nama Ujang siapa? Saya Masnan, Bah. Oh, anaknya Sumin, Taya. Iya betul, Bah. Kalau itu sebelah kamu siapa? Ini teh Kang Jalil, majikan saya, Bah. Oh, punya majikan Ujang teh. Bagus dong kalau gitu mah. Bentar, kalau nggak salah ini cucunya Aki Lurah ya? Iya Bah, ini saya keturunan Aki Lurah Kasam yang terkenal itu Bah.
Iya, Pak Lurah yang menjual tanah desa yang di pengkolan itu ya. Jalil kaget mendengar perkataan Mbah Janta yang seolah menyudutkan kakeknya yang kala itu menjadi lurah di kampung tersebut. Dia ada keperluan apa datang ke rumah Abah? Oh iya, Bah. Sebetulnya saya ini punya kebun jantan. Pengen laku, Bah. Oh, mau jual kebo. Punya siapa? Mbah Janta bertanya kepada Masnan sambil terheran. Karena Mbah Janta tahu kalau Masnan tidak punya kerbau. Dan orang tuanya pun hanya orang yang serba kekurangan. Punya, Bah. Cuman bukan punya saya, tapi ini. Sambil menunjuk dengan ibu jari ke arah Jalil. Jalil yang tidak mengerti perkataan Masnan hanya manggut sambil tersenyum ketika Masnan menunjuk dirinya. Di sini Jalil menyangka kalau yang dimaksud Masnan adalah kerbau kepunyaan Jalil. Padahal maksud Masnan adalah Jalil lah kerbaunya. Dan seketika Mbah Janta pun mengerti, lalu berkata sambil tersenyum. Oh, keboyan ini. Iya, ini, Bah. Wah, boro-boro dibeli, Jang. Kalaupun Abah dikasih gratis, Abang nggak mau. Nggak akan bisa ada yang diambil, Jang. Coba Ujang lihat. Kalau mau diambil dagingnya, kayaknya bakalan sedikit. Kalau kita arah temaganya, wah, kayaknya kebo ini nggak ada temaganya, Jang. Malah sepetak dua petak salo juga kayaknya nggak bakal bisa, bakal mokblok juga, Jang. Pokoknya Abang nggak naksir kebo yang udah begini mah. Hehehe. Mbah Janta tersenyum, badannya menyender sembari menghisap padudan yang dari tadi ia pegang. Masnan terdiam dan Jalil mengerutkan dahinya lalu bertanya, Abah, emang Abah udah tahu kebunnya, Bah? Kok bisa langsung bilang nggak naksir, Bah? Ya jelas lah. Abah udah tahu. Nih, Abah kasih tahu ya. Semua kebo yang ada di kampung Lumus, Abah tahu. Bahkan sampai kakek buyutnya Abah tahu. Apalagi keturunan-turunannya. Pokoknya kebo yang jelek mah Abah nggak masir sama sekali. Ya, Bah, gak apa-apa kalau kebunnya nggak kepake sama Abah. Benawi ke depannya ada yang kepake. Nanti saya jual murah kalau buat Abah. Begitu, Bah. Asal itu aja, Bah. Hehe. Asal apa, Jang? Enggak, Bah. Bah, ngomong-ngomong, kalau Neng Eha-nya lagi di rumah, Bah. Jalil bertanya tentang Neng Eha sambil gugup. Mbah Janta tersenyum dalam hatinya. Karena dari tadi pun beliau sudah tahu apa maksud kedatangan mereka. Hanya saja Mbah Janta dari tadi mengamati mereka berdua. Dan karena Mbah Janta salah seorang sesepuh di kampung itu, maka beliau sudah tahu bagaimana sifat Jalil sebenarnya. Beliau tahu banyak orang yang kecewa kepada Jalil karena kelakuannya yang brutal dan suka mengganggu para mojang di kampung itu. Sialnya kali ini mereka datang ke rumah Mbah Janta. Maka dari pertama mereka datang pun Mbah Janta sudah waspada. Oh, Ujang teh mau ke Neng Eha. Enggak, Bah. Saya cuma bertanya aja. Penasaran, Neng Eha kok gak kelihatan dari tadi. Hehe. Aduh, sayang sekali, Jang. Tadi itu Neng Eha disuruh ke rumah neneknya. Kirain Abang gak bakalan ada tamu ke sini. Itu namanya Neng Eha lagi sakit, maklum udah tua, Jang. Neng Eha disuruh nemenin di sana. Jalil terdiam kecewa. Karena jauh dari harapannya, yang malam itu dia akan ketemu sama Neng Eha tapi malah nggak ada. Sekarang dia tertunduk terdiam. Begitupun dengan Masnan yang juga merasa kecewa. Karena perjuangannya sedari tadi sia-sia. Lalu pada akhirnya, Gimana, Kang? Ya, kalau Abah gak naksir sama kebunnya, kita pulang aja, Nan, ya. Iya, Bah. Karena ini kebunnya segitu adanya, Abah sendiri kan udah tahu ya. Kami berdua mau pamit pulang aja, Bah. selanjutnya mereka berdua pun turun pamit dari rumah Neng Eha. Dengan berat hati dan perasaan kecewa karena apa yang dituju tidak dapat diraih. Pintu ditutup. Terdengar langkah kaki Mbah Janta yang berjalan ke tengah rumah.
Jalil dan Masnan berjalan dari halaman rumah menuju jalan pulang. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya mereka sampai di jalan setapak, barulah Jalil memulai pembicaraan. Nan, kok jadi gini sih? Lah, gimana Kang? Saya kan udah jalanin tugas saya. Cuma nasibnya Akang aja yang kurang baik. Soalnya saya yakin Kang, tadi Neng Eha bener-bener ada di rumah. Demi apapun non, Akang mau masih kesel banget ini, sakit hati. Kok Bah Jantan yang ngasih izin kita ketemu Neng Eha sih? Juga Akang ngerasa disepelekan. Beda kelasnya ini. Jangan-jangan bener Neng Eha ada di rumah. Cuma Bah Jantan aja yang ngalahin kita buat ketemu. Kang, jangan buruk sangka ke baik Kang. Bukan buruk sangka non, tapi emang beda kerasanya ini. Firasat Akang Neng Eha bener-bener ada di rumah. Masnan terdiam mendengar perkataan Jalil. Memang dia juga merasa demikian. Bah Janta memang menyambut mereka dengan baik, tapi isi-isinya hanya membuat sakit hati. Nan, Akang nggak percaya sama si Abah. Gimana kalau kita balik lagi aja yuk? Balik lagi kemana Kang? Kita intip dari belakang atau pinggir rumah Bah Janta. Kita buktikan apa iya Neng Eha disuruh ke rumah neneknya, atau hanya sekedar sembunyiin dari Akang sama si Bah Janta. Kalau Neng Eha ada di rumah, berarti si Abah udah bohong sama Akang, menghina sama Akang kalau gitu namanya Nan. Ah, janganlah Kang, jangan. Masa nggak percaya sih? Ah, ngapain halang-halangin Akang segala? Mau Akang kepet kamu? Bukan gitu Kang. Saya ngalangin Akang tuh karena takut terjadi sesuatu. Akang kan tahu sendiri, kalau Bah Janta orangnya gampang marah Kang. Bacot kok Nan. Kalau iya kamu setia sama Akang, ayo kita balik lagi. Masnan yang bingung terdiam. Pada akhirnya terpaksa mengikuti Jalil. Mereka pun mengendap-endap kembali ke rumah Bah Janta. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya?